Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan religi pagi untuk edisi Rabu 20 Oktober 2021. Dan pagi hari ini akan mengisi religi pagi bersama Ustadz Nasuha SAG MESY. Alhamdulillah kini sudah hadir di studio RRI Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Nasuha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Suara Ustadz masih belum terdengar jelas nih. Ya, hari ini Ustadz kita akan bicarakan tentang istilah dalam ilmu waris ya Ustadz ya. Ya, untuk hari ini kita akan membicarakan tentang istilah dalam ilmu waris. Dan nanti pendengar RRI Cirebon bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 259, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Baik, sekali lagi kita sapa terlebih dahulu Ustadz Nasuha. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Oke, istilah dalam ilmu waris pagi hari ini kita akan tentunya menghadirkan untuk Anda semuanya pendengar. Sekali lagi Anda nanti bisa berinteraktif bersama Ustadz Nasuha melalui telepon di 0231 8493 259 ya, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Jangan lupa untuk pagi hari ini juga dalam Lintas Cirebon Pagi, selain Anda bisa mendengarkan RRI Cirebon melalui AM 84 kHz, kemudian FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz, Anda juga bisa melihat tayangan ini melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Oke, baik. Sebelum Anda bisa berinteraktif bersama Ustadz Nasuha, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan ataupun juga tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan sayyidina Muhammad ummatan khairul ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita di studio bersama Mas Iskandar Zulkarnain dan tentunya dengan Mas Fatur Rahman, yakni dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yakni thalabul ilmi melalui religi pagi siaran RRI Kanal Inspirasi. Semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana Covid-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, tepatnya edisi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, saya akan melanjutkan materi tentang fiqhul waris. Bagi para pendengar dimanapun berada yang telah memiliki buku susunan saya yang berjudul Belajar Ilmu Waris, Praktis, Cepat dan Tepat, disilakan dibuka di halaman 5. Sehingga apa yang saya sampaikan ini ada panduannya. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana Covid-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu kemarin kita membahas tentang mengenai pengertian ilmu waris. Yang sekarang kita membahas istilah-istilah dalam ilmu waris. Yang pertama istilahnya adalah ada istilahnya al-waris, atau istilah lain adalah ahli waris, di mana al-waris ini adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia. Siapapun yang meninggal dunia, misal yang meninggal dunia adalah ibunya, maka ahli warisnya tidak lain adalah anak-anaknya. Kemudian ibu juga punya suami, berarti suaminya. Kalau ibunya ini punya yang di atasnya, yakni orang tua kandungnya, ayah ibunya, dan lain sebagainya. Jadi yang kita kenal istilah adalah al-waris, ataupun istilah lain adalah ahli waris. Itu. Nah, yang mana ahli waris ini nanti kita bahas lebih lanjut. Ada berapa jumlahnya? Dari sudut pandang apa? Berapa jumlahnya? Nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah al-maurus atau al-mawaris, yakni orang yang diwarisi harta peninggalannya karena orang tersebut telah meninggal dunia. Di mana orang yang meninggal dunia ini bervarian juga istilahnya. Ada meninggal dunia karena hakiki, artinya orang meninggal dunia itu jelas mayitnya itu. Kemudian orang meninggal dunia ini karena sebabnya hukmi, yakni karena secara hukum dia itu sudah meninggal dunia. Sebabnya apa? Orang itu meninggalkan rumah sudah sekian tahun, dan dalam meninggal dunia itu usianya sudah senja sebetulnya. Kemudian tidak kembali, atau istilah dalam literasi ilmu waris adalah al-mafqud, orang yang hilang. Sampai kapan batasnya? Nanti akan diputuskan ke pengadilan melalui putusan hakim. Makanya meninggal dunia karena hukmi. Dan ada juga meninggal dunia secara takdiri, yakni diperkirakan orang itu kemungkinan besar sudah meninggal dunia. Contoh misal kejadian pesawat terbang, kemudian entah kemana arahnya, ataupun pesawat terbang itu terjun bebas ke lautan, itulah. Salah satu di antara penumpangnya adalah si A. Setelah diselidiki dan dilihat, dicari, tidak ketemu. Atau terjadinya bencana banjir atau longsor. Kemarin masih ada orang itu. Kemudian akibat dari bencana musibah itu, kemudian orang itu tidak ada. Dilihat, dicari sampai berapa hari tidak ketemu, maka diperkirakan orang itu telah meninggal dunia. Maka meninggal dunia secara takdiri. Itulah di antara aset-aset yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia itu, maka disebut sebagai al-maurus atau orang yang telah meninggal dunia. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana Covid-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istilah yang lain yang ketiga adalah at-tirkah ataupun harta peninggalan. Harta peninggalan saat orang meninggal dunia masih umum, yakni harta-harta yang belum dikeluarkan ataupun diambil dari ta'jijuz zanajah ataupun mengurus mayit, harta sebelum diambil dari kewajiban mayit yang lain seperti hutang piutang bila mana ada, kemudian belum dilaksanakan wasiat bila ada,
dan belum dibagi harta bersama antara suami istri. Itu disebut namanya tirkatul mayit atau at-tirkah. Sehingga kita harus tahu, harus jelas mana harta yang siap dibagi, mana harta yang belum siap dibagi. Harta peninggalan yang belum siap dibagi itu namanya at-tirkah. Artinya demikian, ketika ada orang meninggal dunia, kalau secara umumnya ataupun kewajiban-kewajibannya belum ditunaikan, maka jangan dulu segera diwaris. Kita inventarisir dulu berapa biaya-biaya untuk prosesi pemakaman, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Atau istilah kita adat biasa orang Islam, khususnya kaum Nahdiyin, ketika hari pertama ada tahlilan, hari kedua sampai hari ketujuh, kemudian ada 40 hari, kemudian ada ngatus ataupun 100 hari. Nah, boleh biaya-biaya itu diambil dari tirkatul mayit. Maka dalam pembagian harta itu jangan secepatnya, jangan nunggu lama-lama. Standar kalau saya boleh menentukan ataupun batas minimal harta itu segera diwaris itu setelah 100 hari. Kalau yang meninggal dunia suami. Kalau yang meninggal dunia istri, ya minimal 4 bulan 10 hari. Kenapa diambil 4 bulan 10 hari? Karena kalau yang meninggal suami, maka istri itu ada kewajiban namanya iddah. Saat ditinggalkan oleh suami, jangan terburu-buru, dan bahkan istri yang ditinggalkan oleh suami tidak boleh pergi ke sana kemari. Nah, inilah yang disebut sebagai masih istilah at-tirkah. Jadi kewajiban mayit untuk mengurusi jenazah itu namanya boleh diambil dari peninggalan dari keseluruhannya. Termasuk diantara lagi adalah inventarisir hutang piutang. Jangan sampai hartanya sudah dibagi, kemudian ada orang menagih hutang. Jangan, itulah. Jadi selesaikan dulu kewajiban mayit. Dan juga bila mayit itu punya niatan baik sebelum meninggal dunia atau wasiat, sebagian hartanya untuk diwakafkan di masjid ataupun di TPQ ataupun di madrasah dan lain sebagainya, itu diambil dulu sebelum dibagi. Itu harta-harta sebelum disebut sebagai harta waris adalah harta tirkatul mayit. Yang lebih utama juga para pendengar RRI dimanapun berada, sebelum harta itu dibagi, itu harus tahu dulu asal usul harta itu. Kalau asal usul harta itu didapat setelah menikah, itu namanya harta bersama, atau istilah Jawa adalah harta gonogini. Di mana harta bersama atau harta gonogini ini didapat oleh suami istri selama menikah. Susah senang bersama antara suami istri itu. Maka harta gonogini atau harta bersama itu sebelum diwaris harus dibagi dua dulu antara suami dan istri. Para pendengar setia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dibagi dua dulu itu namanya tirkatul mayit, harta secara keseluruhan peninggalan si mayit. Nah, setelah diambil kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan ta'jijuz zanajah, kemudian ditunaikan kewajiban berupa hutang piutang, wasiat dan harta bersama dibagi terlebih dahulu. Kalau sudah selesai semua, itu istilah yang keempat adalah al-irs ataupun harta waris. Harta waris ini harta asli dari yang meninggal dunia. Nah, harta waris nanti itu diklasifikasi lagi, mana harta bawaannya, mana harta bagian dari harta gonogini itu separohnya tadi, dan juga mana harta campuran. Sehingga jelas sekali harta yang siap dibagi ini adalah benar-benar miliknya orang yang meninggal dunia. Karena di masyarakat, mohon maaf, ketika orang meninggal dunia seluruh asetnya langsung diwaris. Ini tidak benar dan tidak boleh. Karena semuanya punya hak masing-masing.
harta-harta milik satu orang dengan orang yang lain itu punya batasan-batasannya. Kalau seandainya seluruh aset harta itu peninggal itu langsung diwaris, tidak dibagi dua dulu, maka kasihan suami yang ditinggalkan oleh istri. Atau sebaliknya, kasihan istri kalau yang ditinggal oleh suami. Karena dapatnya sedikit, sementara aset itu adalah milik dia, milik suami istri selama menikah. Maka ketika aset-aset ini sudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya dan sebelum diwaris harus dibagi dua dulu, itu namanya harta waris. Kalau tidak dibagi dua dulu, kasihan tadi. Dan kata orang bilang tidak ada dasar, ternyata banyak dasarnya. Dari kompilasi hukum Islam ada pada pasal 96. Dan pasal 96 ini sumbernya tidak lain adalah dari Al-Qur'anul Karim. Tepatnya surat An-Nisa ayat 32. Allah telah berfirman, "Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban." Bagi seorang laki-laki atau suami dapat bagian, dapat hak dari apa yang dia usahakan. Dan bagi seorang perempuan atau istri dapat bagian apa yang dia usahakan. Artinya dalam Al-Quran itu ada kata-kata al-kasab atau usaha keringatnya selama pernikahan itu. Nah, sebelum diwaris aset-aset dari harta suami istri itu harus dibagi dua dulu. Nah, inilah yang harus kita pahami dan harus kita ketahui bersama. Kalau aset-aset harta dari suami istri tidak dibagi dua dulu, ini tidak ada keadilan, terutama antara orang tua, dalam hal ini kapasitas sebagai suami istri, dan dengan anak-anaknya. Apalagi kalau pernikahan itu tidak punya anak. Maka kalau tidak dibagi dua dulu, maka suami yang ditinggalkan oleh istri atau sebaliknya istri yang ditinggalkan oleh suami dapat sedikit daripada saudara-saudara kandungnya. Atau yang meninggal dunia selama menikah punya anak, kemudian aset-aset harta bersama, taruhlah menikah selama 30 tahun, kemudian tidak dibagi dua dulu sebelum diwaris, maka yang paling banyak adalah anak-anaknya. Saya menyampaikan hal ini dalam ilustrasi yang sederhana saja. Aset-aset selama menikah terdiri dari rumah, motor, kemudian mobil dan seterusnya, dinilaikan rupiah, nilainya adalah 1 miliar. Kalau 1 miliar ini tidak dibagi dua dulu, dan 1 miliar ini didapat setelah menikah, suami istri susah senang bersama. Kalau tidak dibagi dua dulu, 1 miliar ahli warisnya adalah suaminya dan 3 anak, Tata, Toto, Titi. Nah, yang ditinggalkan atau ahli warisnya adalah suami dan 3 anak. Dalam surat An-Nisa ayat 12, ketika meninggalnya istri kemudian punya anak setelah menikah, maka suami dapat 1/4. Kemudian 3 anaknya laki perempuannya itu asoba bil khair. Ayah ibunya istri meninggal dunia, maka tidak dapat. Asoba bil khair itu ada sisa. Setelah diambil 1/4, maka sisanya adalah 3/4. Aset harta tirkanya adalah 1 miliar, tidak dibagi dua dulu. Maka 1 miliar dibagi 1/4-nya adalah 250 juta. 3/4-nya adalah 750 juta. Apakah adil? Anak dapat banyak 750. Orang tuanya atau suaminya, istri yang meninggal dunia dapat 250. Nah, yang capek 250, yang tidak capek 750. Nah, ini harus kita luruskan demikian. Apalagi kalau pernikahannya itu tidak dikaruniai anak. 1 miliar sumpama. Kemudian dibalik sekarang, yang meninggal suami berarti ini. Kalau tadi meninggal istri. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya dan saudara-saudara kandungnya suami. Porsinya berapa?
porsinya istri ketika meninggal dunia suami tidak punya anak, maka surat An-Nisa ayat 12 istri dapat 1/4. Kalau punya anak istri dapat 1/8. Kalau tidak punya anak, kasusnya ini contoh saja, itu 1/4. Maka 1 miliarnya dari 1/4-nya berapa? Yakni 250 juta. Sisanya diberikan kepada ahli waris saudara-saudara kandungnya sebagai asoba bil ghair juga. Sisa diambil 1/4-nya adalah 3/4-nya. 1 miliar istri yang susah payah 30 tahun dengan suami dapat 250 juta. Saudara-saudara kandungnya suami dapat asobah, diambil 1/4-nya adalah 3/4-nya, berarti 750 juta. Orang yang capek selama 30 tahun susah senang bersama antara suami istri, kemudian suami meninggal dunia hanya dapat 1/4, 250 juta. Saudara-saudara suami tidak tahu menahu. Walaupun sakit saudaranya paling nengoknya paling lama berapa mas? Ya paling kurang lebih antara 2-3 jam paling, baru pulang lagi. Dapat banyak itu 750 juta. Nah, inilah harus kita pahami, itu adalah bukan al-irs ataupun harta waris, tetapi masih tirkatul mayit. Maka al-irs ini adalah setelah menunaikan kewajiban-kewajiban mayit, yakni ada 4. Pertama adalah ta'jijuz zanajah, yang kedua menunaikan hutang piutang, yang ketiga melaksanakan wasiat, dan yang paling utama adalah sebelum diwaris harus dibagi 2 dulu antara suami istri. Suami dapat setengah, istri dapat setengah. Yang dibagi hanya miliknya yang meninggal dunia saja. Kalau yang meninggal dunia suami, maka harta suaminya yang dibagi. Harta istri tidak boleh dibagi karena masih hidup. Atau dibalik, kalau meninggal istri, yang dibagi hanya miliknya suami saja. Istri setengah harus dibagi waris. Kemudian miliknya bawa harta bersama, setengahnya milik suami, tidak boleh dibagi. Para pendengar di mana berada, mudah-mudahan melalui religi pagi ini yang tadinya tidak paham, mari kita bersama-sama mudah dapat memahaminya lebih lengkapnya melalui dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Iskandar Zulkarnain. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih Ustaz Nasuha yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya pendengar mengenai istilah dalam ilmu waris. Dan kini saatnya Anda dapat berinteraktif, silakan melalui telepon di 0231849329, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Baik, sudah ada penelpon Ustadz, kita terima. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iskandar. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Madali di Plumbon. Pak Madali di Plumbon. Baik, silakan Pak Madali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Madali di Plumbon? Alhamdulillah Pak Ustadz sehat. Pak Kiai juga sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Bidu'aikum. Ini Pak Ustadz, saya minggu kemarin tuh nggak masuk ya, tinggal terus. Ini masuk, saya meneruskan sejarah yang itu saudara saya kan menghibahkan pada ayah saya rumahnya tuh yang ditempati keponakannya, katanya sudah dibeli, itu nggak ada saksi, nggak ada bukti apa-apa, itu pengakuan sendiri, pengakuan sepihak, keponakannya itu katanya sudah dibeli gitu. Nah, waktu itu saya kan pulang 2001 tuh, terus kan diurus-urus tuh di desa sama kepala desa. Terus pengakuan keponakan itu memberi uang waktu ongkos ke Sumatera tuh, jual emas 20 gram, juga ngasih beras sama ibu saya, juga saya disunati itu dihitung semua. Iya. Ya. Terus ya itu dihitung katanya sama kepala desa tuh sekian, terusan tinggal sisanya 5 juta.
sedangkan aksesnya rumah sama tanah tuh luasnya 155 meter di pinggir jalan besar jurusan angkot Sumber Plumbon itu. Nah, itulah pengakuan sepihak, tetap sudah dibeli katanya, tapi ayah saya tuh enggak, katanya belum dijual. Cuma itunya ponakan itu tetap tuh akhirnya ya cuma dikasih 5 juta lagi tuh sama kepala desanya, diurus tuh sudah dikasih aja 50 juta lagi karena ongkos yang 20 gram tuh dihitung, terusan kasih beras sama ibu saya dihitung juga, saya sunat tuh dihitung. Jadi semuanya dihitung ya 5 juta lagi. Nah, yang saya tanyakan ini pembeliannya tuh sah atau tak? Enggak itu, karena sepihak. Jadi cuma dipaksa itulah namanya. Dari harganya tuh nggak tahu saya tuh berapa tuh. Nah, waktu itu ayah saya tuh nggak terima, mau buka, tapi saya tuh ya udah aja lah, biarin itu aja. Ini yang sekarang kan semuanya sudah meninggal. Ayah saya juga keponakannya yang menempati rumah itu tinggal anaknya lagi. Jadi keponakan saya yang menempati itu. Jadi bagaimana hukumnya ini rumah itu? Karena waktu jual beli itu nggak ada saksi, cuma pengakuan sepihak. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ini yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bung Iskandar. Sama-sama Pak Madali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Madali di Plumbon, terima kasih. Silakan untuk penelpon selanjutnya di 0231849329. Ya, Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iskandar Zulkarnain. Ya, Pak D. Rubin, silakan Pak D. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang disampaikan tadi, masalah batasan. Jadi kalau ada yang meninggal dunia itu, batasan penyelesaian utang itu sampai berapa hari? Tapi batasan untuk bagi-bagi baris kan sedikitnya 100 hari atau masa idah. Nah, sekarang kenyataan yang kita lihat, banyak yang bertahun-tahun orang tua sudah meninggal, tidak dibagi waris. Itu dihuni oleh seorang. Lah siapa yang harus melangkah dulu? Umpamanya anak sulungnya perempuan, adiknya ada laki-laki perempuan. Nah ini yang mengambil langkah itu sebaiknya si sulung wanita apa anak laki-lakinya ambil langkah. Lalu dihitung masa kini berapa juta, harganya mungkin sampai ratusan juta ya. Nah, batasan waktu untuk pengembaliannya atau jujuri itu diberi waktu berapa lama ke depannya, dan hitungannya uang sekarang apa uang yang akan datang, perbandingannya. Begitu barangkali Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Rubin. 2 pertanyaan, silakan Ustadz Nasuha menjawab. Terima kasih Pak Madali di Plumbon dan Pak D. Rubin di Brebes, semuanya sehat alhamdulillah. Kaitannya dengan Pak Madali melanjutkan pertanyaan pada minggu yang lalu. Jadi pertanyaan ini sangat jelas kaitannya dengan sah apa tidak pembelian tadi. Yang jelas dalam pembelian atau akad jual beli itu adalah harus ada transaksi terlebih dahulu, dan syarat-syaratnya atau rukunnya pun harus ada pembeli dan harus ada penjual dalam satu majelis ataupun satu tempat. Kemudian terjadi transaksi nego ataupun istilahnya itu mana kesesuaian ataupun kaitannya dengan yang disepakati berapa harganya, itu loh. Ada anyang-anyangan lah. Menurut istilah Indramayu gitu loh. Ada anyang-anyangan, nganyang lah gitu loh istilahnya ya. Kalau sudah sepakat, maka harus ada transaksi juga. Bisa transaksi secara tertulis atau bisa transaksi melalui saksi. Nah, itulah. Karena dalam pengadilan pun bukti otentik minimal ada alat bukti. Alat bukti pertama adalah ada bukti tertulis dan ada bukti pengakuan. Nah itu kalau sekiranya itu tadi istilahnya itu ada pemaksaan atau hanya pengakuan secara sepihak, mohon maaf, secara jual beli itu tidak sah.
Kalaupun sekiranya ini dari sana atau pihak sana itu tidak menerima, apalagi ini sudah dalam generasi kedua gitu loh, keponakan-keponakannya. Jadi kasus ini yang sampaikan Pak Madil itu harta itu milik salah satu saudaranya. Kemudian saudara itu tidak punya anak, gitu. Nah, kemudian dihibahkan kepada salah satu saudara yang lainnya. Kemudian setelah itu yang dihibahkan itu kemudian berangkat ke mana? Ke luar Jawa. Kemudian butuh biaya. Kemudian butuh biaya itu salah satunya saudara yang lain itu memberikan sebagai hutang itu. Tidak ada transaksi jual beli. Maka kesimpulannya itu ketika tidak ada transaksi ataupun akad jual beli, akad hutang, yaitu beda itulah. Nah, makanya setiap ada kejadian kaitannya dengan transaksi, kalau bisa harus dicatat, faktubuhu, catatlah gitu loh. Ini sebagai orisinilnya nanti dibuktikan di pengadilan itu nyata jelas. Nah, solusinya yang paling utama duduk bareng antara keponakan-keponakan dari seluruh ahli waris yang ada. Nah, setelah duduk bareng hadirkan para kiainya ataupun ustadz setempat ataupun orang yang ahli di bidangnya, apalagi ini hubungan dengan peninggalan harta orang meninggal dunia. Maka tidak otomatis itu transaksi itu otomatis akan berjalan, tidak, ataupun dilaksanakan, tidak boleh. Yang paling utama adalah pembagian aset peninggalan orang yang meninggal dunia. Kalaupun ada istilahnya pinjam sementara nilainya 5 juta, paling hanya kita menaksir antara dulu dan sekarang berbeda. 5 juta sekarang dengan 5 juta tahun yang lalu beda. Nah, paling supaya semuanya jelas dan semuanya harus duduk bersama. Kedepankan bening banyue kena iwake, kata Indramayu. Nah, saya RCTI masalahnya, Mas. Rezeki Cirebon turunan Indramayu. Selayang pandangnya demikian. Insya Allah kalau bening banyue kena iwake akan kita terselesaikan dengan baik. Prinsip yang kedua, tidak ada dusta di antara kita. Dari semua ahli waris ini tidak boleh bohong salah satu di antaranya. Harus jujur. Transaksi waktu dulu itu apa? Apakah transaksi hutang piutang atau transaksi jual beli? Kalau narasi dari Pak Madal itu adalah hutang piutang. Berangkat ke luar Jawa, tidak punya ongkos, pinjem. Nah, 5 juta. Berarti itu transaksi jual beli apa? Hutang piutang, Mas. Ya, hutang piutang gitu loh. Iya. Dan hutang piutang tidak otomatis kembali ataupun diganti namanya jual beli. Maka saat transaksi itulah maka kita harus ada secari kertas. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, gitu loh. Hai orang yang beriman, ketika ada transaksi hutang piutang faktubuhu, maka catatlah, tulislah. Nah, penting administrasi kan gitu, penting. Sebagai bukti di saat ada pihak lain atau pihak tertentu menggugat ataupun ingin menghaki harta itu, ini loh ada buktinya, bukan jual beli tapi hutang piutang. Duduk bersama kalau bisa. Bening banyue kena iwake. Jangan sampai terjadi antara saudara satu dengan saudara lain, apalagi keponakan sama paman, jangan sampai di ranah hukum dulu. Kecuali kalau sudah mentok secara kekeluargaan, baru diajukan di pengadilan. Nah, mohon maaf kalau istilah saya pengadilan itu TJTB itu loh, mati siji mati KB. Artinya biaya tidak luar biasa banyaknya, tapi yang didapat tidak seberapa kan, gitu loh. Jadi kedepankan kaitnya dengan kekeluargaan. Tindakan preventif yang paling utama. Bahkan saya sebagai Dai Kantibmas juga dari Kapolres menyatakan fungsi Dai Kantibmas adalah untuk melerai ketika ada persoalan dalam keluarga. Tindakan preventif lebih utama. Jangan sedikit masalah di pengadilan jangan.
Nah, kalau sudah mentok baru di pengadilan justiciable, orang yang mencari keadilan itu sebuah hak semua warga negara. Tapi utamakan melalui kekeluargaan dulu dan hadirkan orang yang ahli di bidangnya supaya enak gitu loh. Nah, itu ya Pak Madali. Dari kaitannya dengan sah dan tidaknya, kalau lihat dari narasi dari Pak Madali itu adalah bukan jual beli, tapi adalah akadnya hutang piutang. Namun kita juga menyadari 5 juta dulu dengan 5 juta sekarang beda. Paling itu menyesuaikan. Bukan berarti ini riba, bukan, tapi supaya sama enak semuanya. Apalagi 5 juta itu didapat dari penjualan emas dan seterusnya kan gitu loh. Harga emas dulu dengan harga emas sekarang berbeda. Maka duduk bersama ini kesepakatannya seperti apa. Tapi tetap ada yang memandu. Nah, di situ memandunya tidak asal-asalan dan memandunya tidak boleh memihak satu dengan yang lainnya. Harus netral di situ. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Pak Madali di Plumbon sana. Sehingga jelas sebelum menyelesaikan itu yang paling utama adalah selesaikan warisan dulu. Karena ini ranahnya waris masalahnya. Betul. Utama waris dulu itu loh. Nah, kalau sudah jelas hak-haknya, baru yang hutang tadi berapa nilainya, nanti susuk penyusuk. Nah, ini kembali kepada pertanyaan selanjutnya, yakni pernyataan dari Pak Derubin. Pak Derubin. Kaitannya dengan batasan-batasannya sampai kapan. Istilah saya sampaikan itu lebih cepat, lebih baik. Nah, itu apapun persoalannya, kalau ditinde-ende atau diundur-undur, ini khawatir ada bisikan-bisikan setan nanti. Contoh ketika orang yang meninggal dunia, jangan segera 1 hari langsung dibagi, jangan. Ini lagi sedang berkabung dan berduka. Terlalu dini ya? Terlalu dini lah. Ijazah kuburnya masih basah gitu loh, jangan. Kalaupun 40, jangan nanti dulu. Kalau saya sih berinisiasi itu 100 hari atau 4 bulan 10 hari. Kalau 100 hari meninggalnya suaminya, meninggal istri, karena suami tidak punya iddah masalahnya. Nah, kalau meninggal suami, nah pembagiannya paling cepat itulah 4 bulan 10 hari, karena istri ditinggalkan oleh suami ada kewajiban untuk menjalankan iddah gitu. Ya. Adapun kaitannya dengan inisiatifnya siapa? Seluruhnya punya inisiatif semua. Inisiator dari manapun saja. Namun kadang-kadang disalahartikan ketika inisiator salah satu ahli waris, oh kamu tuh ada keinginan dapat harta gitu loh. Pada secepatnya loh. Termasuk ketika suami meninggal dunia. Di situ ada istri dan di situ ada anak-anaknya. Ketika salah satu anaknya itu ingin segera dibagi, harus kita terima. Usulan itu sangat positif gitu loh. Jangan ada indikasi, aduh kamu nih baru meninggal ayah, itu ibu masih ada itu loh. Nah itu banyak juga demikian. Padahal ketika meninggal dunia ayahnya atau suaminya istri tadi, supaya untuk menyelamatkan haknya dari istrinya. Boleh jadi istrinya pengen nikah lagi, apalagi meninggalnya suami masih usia muda. Nah di situ. Nah ketika sudah diwariskan enak, ketika menikah lagi dengan suami yang kedua, jelas mana miliknya anak dan mana miliknya orang tuanya ataupun istri dari suami yang meninggal dunia tadi itu. Jelas itu loh. Jangan nanti. Ingat, setan ini kapanpun dan dimanapun ingin punya teman gitu loh. Salah satu di antaranya adalah masalah harta waris ini. Kalau diende-ende atau diundur-undur, ini setan ini luar biasa karena ingin punya teman. Artinya kalau tidak dibagi segera, nanti terjadilah bom waktu nanti. Mungkin dalam generasi pertama anak-anaknya mungkin tidak mengapa, tapi generasi yang keduanya ini mulai kepada keponakan atau cucu-cucu satu dengan yang lainnya, itu bisa ribut. Kita di kasus, mohon maaf, sampaikan oleh Pak Madari kan sudah muncul ke ponakan kan gitu loh. Di tempatnya oleh ponakan gitu loh. Nah ini terjadi hal demikian. Segerakan untuk dibagi dengan batas minimal, walaupun dalam hadis Nabi itu tidak ditentukan, tapi ketika dibagikan segera mungkin, maka almarhum ataupun arwah-arwahnya di sana tenang. Itu. Nah, itu ya. Jadi inisiatornya adalah semuanya. Dan para
mubaligh, para kiai, para ajengan, para ustadz di tempat itu bila perlu menyampaikan hal ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan berarti masalah kemaksiatan saja. Ini pun adalah kemaksiatan kalaupun dibiarkan, gitu. Sebagaimana hadis Nabi yang saya sampaikan berulang-ulang itu, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak usah taat kepada seorang makhluk manakala belum meninggal dunia, wasiat, hibah. Itu makhluk ini bermaksiat kepada Allah fi maksiatin khaliq. Nah, makhluk ini bermaksiat kepada Allah sebabnya melanggar syariat. Sebelum meninggal dunia sudah dibagi-bagi melalui akad hibah. Sebelum meninggal dunia dibagi-bagi melalui wasiat. Ini hibah wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Kalaupun boleh, dalam hadis Nabi yang lainnya maksimal 1/3. 2/3-nya ini adalah nanti saat orang yang punya meninggal dunia. Karena banyak dialog diskusi ini kan hak absolutnya milik orang yang tadi, gitu loh. Ingat, hak absolut yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia atau sang pencipta yang diciptakan itu hanya ketitipan saja, diberi amanah. Nah, hak absolutnya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ ya. Jadi kembali lagi persoalan inisiatornya adalah semua ahli waris, dan inisiator yang paling utama secara umum adalah para kiai, para ajengan, para ustadz di tempat tersebut, mensosialisasikan tentang mengenai kewajiban menyelesaikan pembagian harta waris. Pembagian harta waris hukumnya fardu ain. Ya. Demikian Mas Ibrahim. Baik, terima kasih untuk Pak Madali di Plumbon, kemudian juga ada Pak De Rubin di Tanjung Brebes yang sudah berpartisipasi ya melalui telepon di 023184932959. Ya, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Ya, Bunda Indra di Pelayangan. Silakan Bunda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kata Nenek Dafa dari Walet ini. Waduh, Pak Ustadz pakai baju batik dan Bung penyiarnya pakai baju kotak-kotak menurut penglihatan Nenek Dafa. Karena suara RRI di tempat Nenek Dafa agak ngeresak katanya. Kalau di Ibu Indra sih jelas. Nah, iya. Hanya kalau lihatnya dari YouTube jadi ketinggalan masuk. Ada delay baru belakangan ini. Iya. Pak Ustadz, saya hanya ingin bertanya begini, bagaimana kalau orang laki-laki yang istrinya lebih dari satu, apakah tiap-tiap istri punya hak yang sama? Ya, aturannya menurut kalau punya anak atau punya anak segini, apakah sama itu antara istri ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya itu tidak berbeda? Ya, terima kasih Bung Isai. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Silakan berikan untuk penelpon berikutnya di 0231849329 ya. Sekali lagi di 0231849329. Dan untuk Anda yang akan bergabung melalui SMS dan WhatsApp RRI Cirebon, Anda bisa bergabung di 081324951935. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Muhammad Sumber. Pak Muhammad di Sumber. Oke, silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ada suami istri
suaminya bawa anak laki-laki, istrinya bawa anak perempuan. Ya. Dalam perjalanan hidup punya anak 10. Punya anak 10. Kemudian keduanya telah meninggal. Jadi total anaknya 12. Itu anak kiri dan anak kandung. Total 12. Ya. Hasil kesepakatan bersama itu masing-masing dibagi rata hartanya 1/12. Nah, yang saya tanyakan, apakah anak dari ibu ini termasuk waris apa gitu namanya? Itu aja pertanyaan dari saya. 10 menikah yang kedua ini laki perempuannya berapa? Lakinya 4, lakinya 4, perempuannya 6. Oke. Nah, yang saya tanyakan itu hasil kesepakatan tuh. Ya. Jumlahnya 12 itu dibagi masing-masing mempunyai dapat harta 1/12. Dibagi Yang rata. saya tanyakan, iya dibagi rata setelah hasil musyawarah. Ya. Nah, yang saya tanyakan, nah ibu istri yang meninggal dulu siapa? Istri apa suami yang meninggal dunia dulu? Sekarang dua-duanya sudah meninggal. Iya betul. Yang meninggal dulu siapa? Bapaknya dulu. Bapaknya dulu. Oke, suami dulu ya. Baik. Nah, yang saya tanyakan, ibu ini dapat uang 1/12, harta 1/12. Nah, ini termasuk apa? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad tadi ya, Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Muhammad. Pak Muhammad di Sumber. Silakan Ustadz langsung dijawab saja karena memang waktu kita sudah hampir. Ya, terima kasih Buddha Indra, walaupun terlambat tapi tidak mengapa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kaitannya dengan suami istri, laki perempuan tadi ya. Kemudian pertanyaan itu apa tadi tuh? Aduh, saya bingung nih. Enggak kecatat ini. Jadi gini, jadi di saat waktu suami istri, saya tuh enggak kecatat tadi tuh. Apa Pak? Ingat Pak? Tentang Pak Bunda Indra nih. Nah, kayak nanti dulu, nanti supaya ingat. Pertama Pak Muhammad dulu, mohon maaf tadi nggak catat secara itu. Pak Muhammad Sumber, suami istri menikah yang keduanya itu masing-masing punya anak. Suami bawa anak laki-laki dari istri pertama. Kemudian istri bawa anak perempuan. Ya, di situ. Nah, itu namanya masing-masing milik anak dari suami istri yang lama semua. Kemudian menikah yang keduanya ternyata dikaruniai 10 anak. Nah, berarti jumlahnya adalah 12. Kalau dilihat dari laki perempuan, maka lakinya semuanya ada 5, perempuannya ada 7. Nah, saya tanya, siapa yang meninggal dunia lebih dulu? Meninggal dunia lebih dulu adalah suaminya. Kalaupun sudah ada kesepakatan dibagi rata, secara koridor hukum Islam tidak boleh. Karena ada ketentuan-ketentuan yang Allah memberikan ketentuan tersebut, bukan manusia. Artinya yang meninggal dunia kemudian ahli warisnya ada anak laki, ada anak perempuan, prinsip utama yang paling dilaksanakan yakni lizzakari mislu hazil unsayain. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Nah, proses pembagian pun 2 langkah. Langkah pertama, siapa yang meninggal dunia lebih dulu? Yang meninggal dunia lebih dulu adalah suami. Maka aset-aset miliknya suaminya saja yang dibagi. Contoh konkretnya, harta warisnya itu jumlahnya ada 1 miliar. Sebelum dibagi 2 dulu, saya sampaikan tadi di mukadimah. 500 juta untuk suami, 500 juta untuk istri. Meninggal dunia suami pertama adalah dibagi, siapa ahli warisnya? Istrinya dan ke-6 saudaranya. Dari mana 6 anak-anaknya? Yakni, mohon maaf, bukan 6 ya, dari 11 dulu, 11 anak laki
11 anak-anaknya suami tadi. Dari mana 11 tadi? Katanya 12 tadi. Dari anaknya istri pertama kan 1. Kemudian dari anak kedua adalah 10. Berarti 11. Anak dari istri dari suami pertama tidak dapat. Itu. Sebabnya apa? Bukan ayah kandung. Nah, yang pertama adalah istri dan 11 anak kandungnya dari suami. Itu. Anak suaminya tadi laki-laki ya. Berarti laki-lakinya jumlahnya ada 5, perempuannya ada 6. Nah, yakni istri dapat 1/8 dari 500 juta. Jumlahnya berarti kan 62.500.000. Sisanya ahli waris ke 11 anak kandungnya suami. Anak kandung dari istri dari suami yang pertama tidak dapat. Itu. Karena saling mewarisi karena sebab keturunan nasabiah itu. Selesai pembagian milik si suami, baru miliknya istri meninggal dunia berikutnya. Istri punya 2 hak tadi. Separuh dari harta bersama 500 juta, harta warisan 1/8 dari 500 juta milik suami 62.500.000. Jumlah total adalah 562.500.000. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah 11 juga. Dari mana 11? 1 dari anaknya istri dari suami pertama tadi kan, anak perempuan tadi kan, itu loh. Dan 10 dari pernikahan dengan suami yang sekarang. Itu. Jumlahnya 11. Nah, jumlahnya 11. Kalau meninggal istrinya adalah 4 perempuan, 4 laki-laki, 7 sekarang. 7. 4 laki-laki, 7 perempuan. Dari mana 7? 6 dari nikah sekarang, pernikahan sekarang, 1 dari suami pertama, kan. Baik, gitu. Ya. Harus jelas dari kaitannya dengan hak-hak itu. Kesimpulannya tidak boleh dibagi rata, mohon maaf. Kalau dibagi rata itu melanggar aturan, kata Allah SWT tidak boleh. Bahkan ancamannya jelas sekali, surat An-Nisa ayat 14. Kalau kita menjalankan sesuai dengan aturan janji Allah, surat An-Nisa ayat 14, insya Allah akan barokah, manfaat. Kalau tidak dibagi secara syar'i, mohon maaf, tidak barokah. Kalau tidak barokah, berapapun banyaknya tidak akan bertambah, malah berkurang, bahkan sengsara hidupnya. Ya, demikian. Ya, untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin akan dilanjut Rabu depan, insya Allah, Ustaz. Ya, insya Allah, ya. Bunda Indra tadi mohon maaf ya, Bunda Indra nanti bisa bertanya kembali ya Ustaz ya. Sebelum kita akhiri religi pagi, silakan Ustaz, mungkin ada yang akan disampaikan. Ya, terima kasih para pendengar dan Mas Iskandar Zulkarnain. Kaitannya dengan harta peninggalan segera akan dibagi, dan bagaimana cara pembagiannya ada aturan-aturan, bukan sekarang dewek dan bukan semaunya sendiri. Ada koridor hukum di sana dan tidak boleh dibagi rata. Ya. Tanya kepada orang yang ngerti di situ. Dan bagi para dengar tidak paham atau tidak jelas, boleh kontak person secara pribadi pada saya lewat Japri ke 085 314 450 193. Atau bagi pendengar yang ingin memiliki buku ini, boleh lewat Japri juga, maaf nih. Ya, bukan saya promosi, nyatain ya karena saya tidak dijual bebas, tidak di Gramedia, tidak ada. Bagi yang menginginkan silakan lewat Japri saja ke 085 314 450-193. Kenapa Japri? Supaya saya dapat bertanggung jawab lah, gitu loh. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.